Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak Acara 3 tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Claudia dari kelompok 7D. Materi kali ini adalah tentang seleksi ternak. Jadi, apa itu seleksi ternak? Seleksi ternak adalah upaya pemilihan ternak yang dilakukan sebelum proses perkawinan. Seleksi ternak ini memiliki beberapa tujuan, tapi fungsi utamanya yaitu menghasilkan bibit ternak unggul dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Hal ini dilakukan dengan cara membiarkan ternak-ternak unggul sebagai indukan ataupun pejantan. Nah, upaya pemilihan ini didasarkan pada kriteria bagian-bagian tubuh seperti bentuk wajah, keadaan kaki, keadaan punggungnya, perlembakannya, perototannya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang seleksi ternak ini, simak video berikut ini ya. Selamat menonton. Halo, perkenalkan, nama saya Rian Sugeng Disaputro dengan NIM terakhir 130077. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi dan metode yang digunakan dalam seleksi ternak. Materi yang digunakan dalam seleksi ternak meliputi hewan ternak jantan dan betina dari ruminansia maupun unggas. Kemudian, metode yang digunakan pada praktikum seleksi ternak yaitu pertama, mempersiapkan alat yang dibutuhkan seperti alat tulis dan form penilaian ternak. Selanjutnya, yaitu pengamatan ternak meliputi pengamatan alat reproduksi, ambing, bentuk tubuh, dan produktivitas ternak berdasarkan form penilaian dan mencatatnya pada form yang telah tersedia. Perkenalkan, saya Miranda Pertiwi, NIM 230 10 119 130 118 dari kelompok 7 Ilmu Reproduksi Ternak D. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai seleksi ternak betina. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon indukan ruminansia, yaitu yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang besar dan kompak, pinggang lurus, bulunya bersih dan mengkilap. Ternak yang baik memiliki skor BCS sama dengan atau lebih dari 3. Apabila skor BCS kurang dari 3, hal ini memungkinkan persentase keguguran yang tinggi. Ternak betina yang baik memiliki bentuk muka yang feminin dan mata yang cerah, bentuk kaki lurus, dan terlihat kokoh serta tumit yang tinggi. Ternak yang sehat, tidak terdapat cacat dalam tubuhnya. Untuk calon indukan yang baik, memiliki bentuk dan ukuran organ reproduksi yang baik, memiliki ambing yang besar dan simetris. Hal ini menunjukkan produktivitas yang baik, serta memiliki tulang pelvis yang lebar yang memudahkan dalam kelahiran ternak. Ternak untuk calon indukan memiliki umur yang lebih dari 1 tahun. Umur ternak dapat diketahui dengan cara melihat pergantian yang terjadi pada gigi seri, atau biasa disebut dengan poel. Calon indukan yang baik telah mengalami birahi, memiliki sifat keibuan yang terlihat dari tingkat kejinakan dan sorot mata yang ramah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi pada ruminansia jantan. Nah, untuk seleksi ini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah badannya. Nah, bentuk badan sapi yang baik adalah bentuk badannya yang proporsional, yang tampak kokoh dan lebar. Selanjutnya memiliki tubuh yang panjang dan tinggi dan dada yang lebar. Lalu untuk sapi jantan yang baik memiliki kaki yang sangat kokoh serta tulang kaki yang besar. Kaki yang kokoh sangat penting untuk menopang bobot dengan baik. Bentuk kaki harus diperhatikan. Selain kaki yang kokoh, pejantan juga harus memiliki bentuk kaki yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari belakang. Bentuk kaki yang normal yang baik adalah bentuk kaki yang lurus dan sejajar, tidak membentuk huruf X atau O. Lalu untuk sapi yang baik
harus memiliki organ reproduksi yang baik pula. Nah, organ reproduksi yang baik bagi pejantan adalah memiliki testis yang besar, simetris antara kiri dan kanan, dan sama besar. Testis yang besar akan mendorong ternak untuk memproduksi sperma yang banyak. Lalu ada libido. Libido tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Apabila terlalu tinggi, gairah seksual ternak akan tinggi pula. Namun kekurangannya adalah ketika produktivitas belum selesai, semennya sudah keluar. Nah, untuk sapi ini memiliki BCS antara 7 sampai 8. Perkenalkan, nama saya Guru Sawadila dari kelas IADD NIM 23010119135. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi pada ayam jantan. Pada ayam jantan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah berat badannya. Berat badan ayam harus memiliki berat badan yang proporsional dan ideal. Lalu pada paruhnya. Pada paruh ayam harus diperhatikan juga tidak boleh adanya cacat, baik itu patah, bengkok, atau semacamnya. Paruh ayam harus lurus normal seperti biasanya. Lalu pada jenggernya harus memiliki jengger yang berwarna merah. Selain itu pada kaki ayam harus memiliki kaki yang sangat kokoh. Lalu pada kaki tersebut biasanya terdapat jalu untuk membantu dalam mengawini betina. Lalu pada bulunya harus memiliki bulu yang mengkilap. Ada beberapa kriteria unggas darah yang baik sebagai calon indukan, yaitu memiliki perawakan yang sehat, lincah, cerah, dan aktif bergerak. Tidak ada cacat di bagian tubuh, dan memiliki mata bulat dan bersinar. Memiliki bentuk paruh yang tidak bengkok. Memiliki bulu tidak kusam dan bersih. Ayam memiliki bentuk kepala bulat panjang dan tidak terlalu gepeng, serta bagian harus kokoh. Kulit ayam harus terasa lembut serta tidak kering, dan warna kulit harus terlihat cerah. Calon indukan memiliki umur minimal 9 bulan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari teman-teman mengenai seleksi ternak, ruminansia dan non-ruminansia, jantan dan betina. Jadi, materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi. Jadi, apa itu sinkronisasi birahi? Sinkronisasi birahi adalah teknologi reproduksi yang digunakan untuk menyerentakkan birahi pada ternak. Jadi, sinkronisasi birahi ini dilakukan dengan tujuan agar ternak dapat bunting secara bersamaan dan menghasilkan keturunan dengan kualitas baik dalam waktu yang bersamaan pula. Nah, sinkronisasi birahi ini ada dua, yaitu diperlambat dan dipercepat. Untuk yang diperlambat, yang berperan adalah hormon progesteron, sedangkan yang dipercepat adalah hormon prostaglandin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan metode yang digunakan dalam sinkronasi birahi. Untuk materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan pada sinkronasi birahi meliputi pipa aplikator yang dipotong melintang 45 derajat secara tumpul agar bisa masuk ke dalam vulva secara aman dan tidak melukai organ dalam seperti vagina. Alat kedua yaitu ada pipa pendorong yang digunakan untuk mendorong spons yang dimasukkan ke dalam pipa. Kemudian, bahan yang digunakan meliputi ternak betina untuk aplikasi sinkronasi birahi, spons yang berisi hormon progesteron yang berperan dalam menahan ternak untuk birahi, lalu ada betadine yang nantinya dioleskan pada spons sebagai antiseptik jika nantinya ada organ dalam yang terluka saat proses sinkronasi. Ada juga alkohol untuk mensterilkan alat agar aman saat masuk ke dalam organ, dan lubricating gel sebagai pelicin pipa aplikator sehingga mudah masuk ke dalam vulva.
Kemudian, untuk metode pelaksanaan praktikum sinkronisasi birahi, yaitu dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan yang meliputi pipa aplikator, pipa pendorong, spons, hormon progesteron, betadin, alkohol, dan lubricating gel. Kemudian, alat-alat dibersihkan dengan menggunakan alkohol agar steril. Selanjutnya, pipa aplikator diolesi menggunakan lubricant gel agar mempermudah pada saat dimasukkan ke dalam vagina ternak. Spons vagina diberi betadin yang berfungsi untuk antiseptik jika ternak terluka saat pengaplikasian spons vagina. Spons vagina dimasukkan ke dalam pipa aplikator. Sebelum memasukkan spons, vulva dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol. Pipa aplikator dimasukkan ke dalam vagina melalui vulva. Pipa dimasukkan dengan posisi menyamping, lalu spons didorong dengan menggunakan pipa pendorong. Spons vagina didiamkan selama 14 hari supaya saat diambil bisa terjadi birahi secara bersamaan. Untuk melepas spons vagina, vulva dibersihkan terlebih dahulu. Penarikan spons dilakukan dengan cara menarik benang yang terhubung dengan spons secara perlahan agar vulva ternak tidak terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Kresnuta Wiriawan, NIM 230101191301110. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi ternak. Sinkronisasi birahi ternak sendiri merupakan suatu teknologi reproduksi ternak yang ditujukan kepada ternak betina untuk mendapatkan waktu estrus atau birahi yang bersamaan. Kelebihan dari teknik ini adalah akan memberikan efisiensi keberhasilan dari inseminasi buatan. Pada praktikum ini, teknik yang digunakan adalah menggunakan spons yang diberi hormon progesteron. Untuk lebih lanjut tentang alat, bahan, dan tahapannya, mari kita simak tentang video berikut ini. Sebelum proses penanaman dimulai, spons yang sudah diberi hormon progesteron diikat menggunakan tali kasur dan diolesi salep betadin, seperti contoh berikut ini. Tahap selanjutnya adalah spons dimasukkan ke dalam pipa yang dinamakan aplikator. Selanjutnya adalah vulva ternak betina disterilisasi terlebih dahulu menggunakan alkohol, seperti berikut ini. Proses pemasukan alat aplikator dilakukan secara perlahan, namun sebelumnya diolesi terlebih dahulu menggunakan lubricating gel agar mempermudah proses pemasukan ke dalam vagina ternak betina. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pemasukan pipa adalah bentuk dari pipa itu sendiri, yaitu seperti berikut ini. Alat aplikator dimasukkan secara perlahan hingga dirasa sudah tidak dapat dipaksa masuk ke dalam saluran reproduksi ternak betina. Ketika sudah mencapai batas, spons didorong menggunakan pipa sehingga spons keluar dari aplikator. Spons ditanam selama 14 hari supaya hormon progesteron bekerja menghentikan proses produksi FSH dan LH di hipofisa anterior, sehingga proses birahi akan tersendat. Spons yang telah tertanam di dalam organ reproduksi ternak betina selama 14 hari selanjutnya akan dilakukan persiapan untuk pencabutan spons. Sebelumnya, vulva dari ternak betina harus disterilisasi menggunakan alkohol dengan tujuan supaya tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme yang berbahaya. Tali yang berada di luar vulva dan sudah diikat di spons selanjutnya dililitkan ke jari telunjuk. Selanjutnya ditarik perlahan dengan tarikan dari di tengah-tengah yang bertujuan supaya tidak ada gesekan di selaput-selaput alat kelamin betina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada ternak ketika spons yang berisi hormon progesteron dimasukkan ke dalam organ reproduksinya selama 14 hari.
Di sini, hormon progesteron yang tertanam di dalam spons akan menyebabkan hormon FSH dan LH akan berhenti bekerja, sehingga ternak tidak birahi dan ovulasi sel telur pun berhenti. Setelah 14 hari penanaman dan dicabut, diharapkan hormon LH dan FSH akan meningkat, sehingga sekresi hormon dapat meningkat dan menyebabkan ternak birahi dan sel telur pun akan ovulasi. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai sinkronisasi birahi pada ternak betina. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.